Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Untuk informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dikutip dari laman jpnn.com dengan judul Jatah Honorer di P3K 2024 hanya 1 jutaan. TMT 2019 ikut seleksi CPNS. Nah, Bapak Ibu, bagaimana info lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun sebelum kita ke info lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik Bapak Ibu, mari kita ke info lengkapnya. Untuk diketahui bersama Bapak Ibu, jatah honorer di P3K 2024 hanya 1 jutaan. Pemerintah pun didesak untuk memprioritaskan honorer dengan masa kerja di atas 6 tahun untuk mengisi formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun ini. Pemerintah harus mengutamakan honorer K2 dan non-K2 karena mereka paling lama bekerja, kata Dewan Pembina Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia, Nurul Hamidah kepada jpnn.com pada Rabu 22 Mei lalu. Dia mengungkapkan pihaknya berulang kali memohon kepada semua pihak, mulai dari PGRI, DPRD maupun DPR RI, dan pemerintah untuk memberi kesempatan terhadap honorer diangkat menjadi ASN P3K. Hal itu, kata Nurul, sebagai solusi penyelesaian permasalahan honorer dengan data 800-an sekian dan dibulatkan menjadi 1 juta. Di setiap permohonan kami selalu mencantumkan muliakan 1 juta honorer. Angka 1 juta itu dengan asumsi terhitung mulai tanggal atau TMT sampai batas 2018, terangnya. Nurul mengatakan pemerintah semestinya menggunakan TMT maksimal 2018 sebagai dasar penyelesaian honorer. Sebaliknya, honorer yang TMT 2019 hingga 2022 sesuai cut-off pendataan tenaga non-ASN yang dilakukan BKN sebaiknya mengikuti seleksi CPNS. Dia beralasan, para honorer muda itu masih punya banyak kesempatan menjadi PNS, tidak seperti honorer K2 dan non-K2 yang tidak bisa lagi mengikuti seleksi CPNS karena terkendala usia. Nurul masih ingat ketika banyak honorer menolak solusi P3K. Pihaknya gencar meyakinkan semua honorer agar mau menerima P3K. Namun Bapak Ibu, setelah DPR RI dan pemerintah betul-betul memprioritaskan P3K, banyak yang berbondong-bondong masuk dan rela menjadi honorer agar bisa terakomodasi. Menurut Nurul, sangat tidak adil bila honorer baru bisa merasakan afirmasi untuk menjadi P3K. Padahal honorer tua harus meninggalkan waktu lama. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu pemerintah diimbau mengutamakan TMT sampai maksimal 2018 sebagai dasar penuntasan honorer dengan acuan Dapodik atau Info GTK baik guru dan tenaga kependidikan Kemendikbudristek. Di sana tertera TMT kawan-kawan yang saat ini Dapodiknya masih terkunci oleh pusat. Datanya kami yakin 90% valid, tegas Nurul. Dia berharap semoga apa yang disampaikan oleh FHN K2I membantu pemerintah dalam menyelesaikan honorer dan pendaftaran P3K 2024 segera dibuka. Honorer yang tercecer segera terangkat ASN P3K menyusul rekan-rekan yang sudah lebih dahulu menerima SK P3K. Nurul mengaku kasihan melihat honorer yang menanti pembukaan pendaftaran P3K. Pendaftaran Juni pun belum tentu dibuka karena pemerintah baru menyampaikan estimasi saja. Di ujung pemerintahan saat ini, FHN K2I berharap ada kesan baik yang bisa dikenang honorer.
Memang sudah 700 ribuan guru yang ditingkatkan status menjadi ASN P3K, namun Bapak Ibu masih banyak juga guru honorer dan tenaga kependidikan yang belum terangkat. Nurul berharap TMT yang tertera di data pokok kependidikan atau Dapodik menjadi acuan pula dalam memberikan dana pensiun P3K, sebab bertahun-tahun mereka sudah mengabdi. Bahagia sekali bila pengabdian kami betul-betul dihargai, selain menjadi ASN juga mendapatkan dana pensiun nantinya, ucapnya. Diketahui sebanyak 770 ribu honorer yang masuk database BKN bakal tidak terakomodasi di dalam P3K 2024. Ini lantaran jumlah formasi P3K yang disiapkan tahun ini tidak sebanyak jumlah honorernya. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan jumlah honorer yang masuk database BKN adalah sebanyak 1.788.851 orang. Nah, di sisi lain, formasi yang telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk rekrutmen CASN 2024 adalah sebanyak 1,28 juta, terdiri dari 1,01 juta untuk formasi P3K instansi pusat dan daerah. Sisanya sebanyak 278.427 formasi CPNS 2024 untuk instansi pusat dan daerah. Nah, Bapak Ibu, itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi harapan dari FHNK2I, yaitu untuk pengangkatan P3K, yaitu mempunyai batasan TMT maksimal 2018 akan dapat terrealisasi. Baik Bapak Ibu, semoga informasi ini menjadi wawasan bagi Bapak Ibu semua, membantu dan bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini, berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.